Halo guys, di video kali ini aku ingin membahas sekaligus sharing ujian aku A1 di Austria. Mungkin buat kalian yang lagi nonton video ini sangat berguna untuk kalian yang sedang mempersiapkan ujian A1 bahasa Jerman atau kalian yang sedang mau latihan bahasa Jerman. Jadi, aku itu di sini di Austria ujian A1 dan itu bukan di Gute ya, agak berbeda sedikit sama yang Gute karena di sini itu namanya USD. USD itu singkatan dari Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Itu udah standarnya di Austria. Jadi soal-soalnya agak berbeda. Kenapa aku bisa tahu berbeda? Karena aku udah ngerasain sendiri di YouTube, di mana-mana itu banyak bahan-bahan yang kalian bisa pelajarin kalau kalian memang memilih ujiannya di Gute. Tapi karena standarnya di Austria itu bisa dibilang lebih susah, jadi agak sedikit yang bisa aku cari informasinya di internet. So, aku akan bongkar ujian A1 untuk kalian yang memang mau tahu, sekedar mau tahu gimana ujian yang keluar di OSD ini. Pertama ada lessonnya itu dari Aufgabe 1 sampai Aufgabe 3. Nah, untuk waktunya sendiri itu sekitar 25 menit kayak gitu. Jadi lesson yang pertama itu gambarnya bisa kalian lihat, itu ada pilihan 5. Nanti kalian itu pilih dari yang sebelahnya Aufgabe 1 Blatt 2 ya. Dari gambar dari bacaan yang ini kalian baca. Di situ ada 6 poin ya, 6 cerita kayak gitu. Nanti yang mana yang lebih cocok. Jadi yang satunya tidak terpakai. Seperti itu. Lanjut ke lesson yang Aufgabe 2, Aufgabe 2. Jadi itu di situ di samping kirinya ada pilihan bukan pilihan, maaf. Jadi ada cerita yang kalian mesti bener-bener perhatiin, terus kalian tinggal jawab di sampingnya itu ya atau tidak, ya oder nein di situ. Jadi yang dimana yang persis pertanyaan itu ada di cerita tersebut kayak gitu. Nah, ini yang suka terkecoh, jadi kalian benar-benar mesti baca itu pelan-pelan sih, nggak usah buru-buru menurut aku ya. Dan lanjut di lesson Aufgabe 3, Aufgabe 3 Blatt 1. Jadi sama seperti yang di atas, Blatt 1 dan Blatt 2 ini sepasang. Jadi kalian bisa lihat dari yang Blatt 2 ada gambar-gambar, misalnya nggak boleh ngerokok, nggak boleh main HP. Jadi itu ada 6 gambar dan kalian harus sesuaiin sama yang di sampingnya Blatt satunya. Itu cuma ada 5 poin, jadi yang satu gambar itu nggak kepake, yang mana yang persis sama seperti kejadian gambarnya itu, misalkan larangan nggak boleh main handphone atau nggak boleh ngerokok. Dan di waktu yang sama lanjut ke Huren, itu juga sama seperti lesson, ada Aufgabe 1 sampai Aufgabe 3. Jadi yang Aufgabe 1 kalian bisa lihat itu gambar, kita jadi mendengarkan situasinya. Ini cepet, ini kalau nggak salah cuman sekali ya, cuman satu kali ngedengerin aja. Jadi cuman 5 situasi, tapi ada gambarnya itu ada 6. Jadi mana yang situasinya yang persis nih, misal kalian tuh gampang aja sih bisa ngedengerin ramenya, mungkin lagi di supermarket apa, oh langsung nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya gitu. Jadi ngedengerinnya itu ada 5 situasi aja ya, tapi gambarnya 6, sama seperti tadi, jadi satunya nggak kepake. Dan lanjut Huren Aufgabe 2 itu tentang, jadi kalian ngedengerin, kalian bener-bener harus fokus sih di sini, yang agak-agak lumayan susah gitu. Jadi kalian itu harus, jadi ada percakapan, mungkin mereka lagi ngobrol atau di telepon, cuman kayak oh ya nanti kita ketemu di hari Sabtu jam segini, nomor teleponnya ini, misalkan janjian atau gimana atau ada birthday party, jadi oh ya kapan birthday partinya kayak gitu. Karena yang pas aku keluar adalah tentang birthday party gitu, jadi ngasih tahu ulang tahun anaknya kayak gitu, terus alamat rumahnya. Jadi tuh bener-bener dengerin banget, dan itu diulang 2 kali. Lanjut Aufgabe 3,
Jadi di situ ada gambar, ada 4 gambar, teks sampai teks 5. Jadi yang ini juga cuma 1 kali, ini nggak diulang sampai 2 kali. Jadi yang mana yang sesuai sama gambar itu. Jadi kalian pilih sesuai gambar itu, kalian tinggal silang di mana yang sesuai gambar tersebut. Lanjut di waktu itu juga langsung dikasih Schreiben. Nah, Schreiben-nya ini cuman Aufgabe 1 sampai Aufgabe 2. Yang Schreiben Aufgabe 1 itu Anmeldung, itu udah pasti. Itu udah pasti keluar. Jadi Anmeldung itu udah paling gampang, yang paling kalian bisa isi. Kalian itu tinggal isi application, nama, tempat tinggal, terus alamat, tanda tangan, kayak gitu. Itu gampang banget. Dan Schreiben yang kedua itu kalian akan isi balas email atau balas chat seperti itu. Kalau kemarin aku dapetnya itu dia dia email. Jadi dia ngasih tahu kalau di weekend ini ada planning untuk main bola. Jadi aku diajakin nih main bola. Terus dia bawa teman-temannya juga nih, kira-kira aku bisa datang apa enggak. Terus dia biasalah pasti meet bringen, tanya apa yang kita bawa. Misalkan dia udah bawa minum, misalkan kita mau bawa kue atau kita mau bawa apa tuh terserah. Jadi sevariatif kalian menjawabnya kayak gitu. Terus kayak jam berapa, bawa apa, terus kamu datang sama siapa. Terus bawahnya dia juga tanya setelah main bola ada acara nggak, kemana, jadi kayak gitu. Nah itu minimal 30 kata yang kalian bisa, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih gitu ya guys. Jadi benar-benar harus 30 kata membalas surat, email, atau chat kayak gitu. Nah untuk setelah itu kalian dikasih waktu break ya. Aku waktu itu dikasih waktu breaknya lumayan, setengah jam lebih deh kayak. Jadi setelah break yang dikasih, jadi aku dijadwalin tuh nama aku masuknya jam berapa. Nah sebelum itu aku dikasih pilihan gambar cuman 3 dan aku cuma boleh pilih 1. Aku sempet tanya bisa nggak milih gambar yang lain, ternyata nggak bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk sprayan ini itu aku agak kesusahan karena yang aku pelajarin kira-kira tuh A1 tuh yang keluar tuh aku tuh cuman pelajarin sekitar jadi waiters, jadi penjual, misal penjual makanan kayak gitu, terus jadi sales gitu. Yang aku udah pelajarin juga yang kayak jadi pelayan, jualan baju, atau kita nyari baju, atau toko sepatu, toko buku. Udah pokoknya aku belajar yang kayak gitu dan nggak keluar. Tapi ya udah gitu, aku bisa menyelesaikan itu dengan baik. Yang penting kita itu banyak vocab sih. Jadi jadi yang aku pilih itu adalah 2 orang, situasinya lagi ada di stasiun kereta dan si ceweknya ini pengen foto selfie gitu loh gitu. Jadi kayak mungkin pengen nganterin terus buat jadi kenang-kenangan gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi pas udah waktunya masuk, di sana ada 2 orang, yang satu penguji untuk kita ngomong, yang satu itu untuk nilai poin kita, dan itu juga pasti direkam gitu. Jadi dimulai, dia itu Aufgabe yang pertama itu bukan soal gambar itu, tapi kita lebih mengenalkan diri gitu. Tapi mengenalkan dirinya nggak langsung. Kalau nggak salah yang aku udah denger kalau di Gute itu Vorstellennya itu langsung gitu ya, kayak namaku siapa, terus saya itu dari mana, tinggal di mana, kayak gitu. Tapi kalau ini enggak, cuman pilih 4 dari yang ada di situ, dari form yang ada di situ gitu. Jadi waktu itu kemarin aku pilih tentang family, terus aku berbicara apa, sprechen apa, terus beruf, pekerjaan, sama Freunde gitu, teman gitu. Nah itu sih mudah lah ya, kalian pasti A1 udah menguasai kayak gitu. Terus selanjutnya kita harus menerangkan apa yang ada di gambar situasi itu, apa yang kita lihat, 2 orang itu lagi ngapain, ada berapa orang di situ, terus mereka di mana, lagi ngapain, pokoknya kita harus nerangin itu gitu. Nah itu sih yang
mungkin banyak dipelajarin kasus dan situasinya, jangan sampai kita nggak bisa menjelaskan gitu. Kalau dari situ udah nggak bisa menjelaskan kayaknya susah ya, karena untuk next stepnya kalian harus conversation bareng pengujinya guys gitu, bener-bener harus tektokan ngalir gitu, itu kan susah ya, ngomong apa ya kita jawab udah. Jadi kayak yang terakhir itu adalah yang paling susah sih menurut aku, sprehannya agak susah, karena yang aku lihat di Kute itu kalian itu cuman pilih gambar yang mungkin ada gambar radio, gambar air, gelas maaf ya. Jadi kalian bisa kayak cuman minta gelas, minta air dong gitu kan. Terus cuman oh iya ini airnya. Terus kayak radio kalian bisa tolong dong matiin radionya, aku lagi sakit nih, lagi sakit kepala. Oh iya maaf ya, kayak gitu. Kayak cuman kayak gitu. Tapi kalau di sini standarnya agak beda dan lebih rumit menurut aku. Jadi persiapannya banyak banget. Dan untuk hasilnya emang alhamdulillah aku bersyukur banget, karena pas ngambil ujiannya itu aku kira aku pikirnya cuman yang penting lulus deh. Itu penting untuk ngurus izin tinggal di Austria selama 1 tahun. Jadi itu benar-benar penting banget, kalau gagal ya harus coba lagi, dan biayanya juga nggak murah di sini. 150 euro itu sekitar 3 juta. Jadi kalau bisa nggak gagal ya, karena duit segitu lumayan. Pas waktu ngambil sertifikatnya kirain cuman bestanden lulus gitu, ternyata good bestanden dengan nilai over 80%, nilainya bagus gitu. Jadi agak bangga juga sih gitu, ternyata bisa juga gitu ya, masih kalau kita niat pasti kita bisa. Dan untuk waktu belajar A1-nya USD itu aku juga cuman sebentar, selama dari aku ke Austria itu aku bulan September, dan ujian kemarin November. Oh, aku dapat hasilnya tanggal 11 dari September, Oktober, November. Berarti cuman 1 bulan lebih ya aku belajar, habis itu langsung ujian, dan nilai yang bagus, alhamdulillah memuaskan ya. Jadi segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang mau tanya-tanya boleh tinggalin di komen, pasti aku jawab insyaallah ya. Dan untuk kalian yang mau ujian bahasa Jerman, semoga lulus dan hasilnya bagus, dan sampai ketemu di video selanjutnya.